NAIC adalah tokoh sosok yang telah berpengalaman di birokrasi, telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ini udah berapa lama? Ya Audi Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa jurnalis TKP Channel. Welcome back to jurnalis TKP Channel. Dan hari ini balik lagi kita mau bincang-bincang lagi dengan juru bicara tim pemenangan Pak NAIC ya Pak ya. Nah, ini Bapak Hidayat yang juga ketua fraksi ya Pak ya. Iya, iya, oke. Nah, untuk pertama Pak kita mau bahas. Oh ya, ada kopinya juga ya? Iya, mantap. Untuk pertama ini Pak, peluang NAIC ini untuk memenangkan Pilgub Sumbar seperti apa sih Pak? Ya, kalau peluang tentu berdasarkan pergerakan yang dilakukan oleh tim pemenangan. Kebetulan saya juga sekretaris tim pemenangan NAIC Provinsi Sumatera Barat. Dengan seluruh instrumen yang ada dari partai, dari relawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga yang langsung mengendorse Pak NAIC, karena memang ini tokoh yang berpengalaman, memiliki banyak jaringan luas di Sumatera Barat. Tentu kita sangat optimis, dan itu pula karena dasar dukungan dari masyarakat tersebut, tim pemenangan NAIC terutama dari partai sangat memberikan apresiasi dan menambahkan energi baru dalam rangka merebut hati dan pikiran masyarakat dalam rangka pemenangan Pilgub ini. Oke. Untuk ininya Pak, apa sih alasan masyarakat memilih NAIC dalam Pilgub ini? Ya, yang pertama tentu NAIC adalah tokoh sosok yang telah berpengalaman di birokrasi, telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Tentu bagaimana problem dinamika persoalan sosial masyarakat di Sumatera Barat, tentu memiliki kepahaman yang sangat komprehensif terkait itu di seluruh sektor. Nah, termasuk juga sebagai kepala daerah, tentu dia peraturan perundangan yang melingkupi kewenangan dan tugas pokok dari kepala daerah, NAIC sangat paham. Jadi ini adalah pasangan kepala daerah, calon gubernur dan wakil gubernur yang langsung start. Kalau seandainya diberikan amanah oleh masyarakat, bukan gubernur yang coba-coba, bukan gubernur yang ragu-ragu, karena memang sudah pengalaman empiris begitu, gitu Pak Dil. Oke. Kabarnya ini pasangan yang paling sedikit kekayaannya ya Pak ya? Jadi begini, kalau persoalan kekayaan, tadi menjadi kepala daerah itu kan bukan untuk menumpuk harta-harta, pundi-pundi kekayaan gitu kan. Saya pikir kalau ada kepala daerah yang orientasinya materi, saya pikir saya ragukan komitmennya untuk pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat. Ukurannya tidak satu. Ukurannya adalah persoalan komitmen dan keyakinan dari masyarakat bahwasanya pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra, yang merupakan pasangan calon yang dipercaya oleh Pak Prabowo Subianto sebagai ketua umum kami, untuk menjadikan Sumatera Barat lebih unggul dari periode-periode sebelumnya. Begitu Pak Edi? Bukan untuk menumpuk harta nih ya Pak ya? Kalau seandainya itu orientasinya, kami dari fraksi dulu yang akan melakukan pengawasan. Oke, siap. Nah, selanjutnya visi misinya apa nih Pak yang menonjol dibanding 3 calon yang lain? Nah, kita kan sudah buat brosur, ya kan? Ini ada brosur, ini adalah dokumen publik yang merupakan visi misi dari Pak NAIC yang telah kita setorkan atau daftarkan ke KPU. Ini dokumen visi misi merupakan dokumen otentik yang resmi. Nantinya bila masyarakat memilih Nasrul Abid atau menjadi gubernur dan wakil gubernur, misi-misi yang telah kita daftarkan ke KPU merupakan dokumen untuk menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun begitu. Dia tidak bisa lari dari situ. Nah, ini adalah komitmen dari pasangan NAIC adalah mewujudkan Sumatera Barat unggul untuk semua. Unggul dalam artian tentu ada perbaikan, tentu ada iklim yang lebih baik dari seluruh sektor kehidupan di Sumatera Barat dari periode-periode sebelumnya. Kenapa dikatakan untuk semua? NAIC dalam membangun Sumatera Barat
dalam pemahaman beliau mesti melibatkan seluruh komponen masyarakat. Iya. Nggak bisa hanya kelompok tertentu, karena berafiliasi partai tertentu, komunitas tertentu, tidak. NIC sebagai birokrat, sebagai nasionalis, sebagai orang yang paham mengenai sosiologi, psikologi sosial, kita ingin merangkul semuanya tanpa membedakan suku, agama, partai politik, termasuk juga warna-warna bendera lah. Tidak ada jalan lain, kita harus bersama-sama bergotong royong membangun Sumatera Barat. Ingat loh, Sumatera Barat hari ini sudah mulai tertinggal dibandingkan Jambi aja, kita pertumbuhan ekonomi kita kalah gitu. Ini Bengkulu mau ngejar kita. Nah, sementara masa lalu kita, Sumatera Barat ini kan unggul. Tokoh-tokoh nasional lahir dari Sumatera Barat. Nah, ini yang kita coba ingin konkretkan lagi, yang diimplementasikan dalam konteks rencana aksi. Jadi ada rencana aksi NAIC itu dalam rangka upaya mewujudkan sumber unggul untuk semua. Nah, ini yang kita urai dalam bentuk program dan kegiatan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Poin-poinnya apa aja nih, Pak? Poin-poin yang pertama itu adalah misalnya unggul di religius, adat dan budaya. Dalam membangun sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat, NIC berprinsip memang adat, budaya, dan agama. Ini yang fondasi mendasar. Bagaimana menjadi contoh? Karena memang fungsi pemerintah daerah itu kan memfasilitasi, melakukan pembinaan, melakukan monitoring dan evaluasi kan. Kita ingin konkretnya adalah mewujudkan Masjid Raya Sumber bercita rasa haram dan nabawi. Masjid yang rapi, yang bersih, yang aman dan nyaman, dan juga memiliki imam besar, dan juga ada kegiatan konsultasi umat di situ dia. Setiap kegelisahan umat, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan politik, persoalan apapun juga, tidak datang lagi ke kedai, ke kafe ataupun ke pub, tapi ke masjid. Pak Ustadz, saya mau, kenapa usaha saya tidak tumbuh-tumbuh, Pak Ustadz, tidak berkembang? Apa yang salah saya, Pak Ustadz? Nah, ke masjid perginya. Di masjid itu juga ada perpustakaan, juga ada tenan-tenan yang menjual khusus peralatan ibadah. Bahkan studio yang kita desain untuk memutar film-film perjuangan tokoh-tokoh Sumatera Barat dalam mensiarkan agama Islam. Nah, inilah konsep wisata religi itu. Gitu. Berarti itu, kembali ke surau ya, Bang ya? Konsepnya seperti itu. Karena kita Masjid Raya ini milik Pemprov, tentu kewenangan itu ada lebih full pada Pemprov. Dan kita berharap nantinya kalau ini pengelolaannya yang bagus seperti itu, bercita rasa haram dan nabawi, imam yang tafsirnya bagus, merdu, seolah kita sholat di Madinah atau di Haram misalnya kan. Nah, ini akan menjadi contoh bagi masjid-masjid raya di ada di kabupaten kota. Termasuk juga masjid-masjid agung di kabupaten kota dan masjid raya di Nagari. Nah, karena orang awak kan banyak contoh dan sudah gitu. Nah, kalau seandainya bagus, kita berharap ini akan menjadi barometer bagi pengembangan dan pengelolaan masjid-masjid yang ada di kabupaten kota, kecamatan dan nagari. Nah, koordinasinya nanti ke pemerintahan seperti apa ini, Pak? Yang mana? Yang pengaduan ke masjid ini. Ya, nah ini masjid sebagai pusat di samping juga aktivitas keagamaan, tapi juga pusat kebudayaan. Jadi intinya adalah saatnya kita berfokus untuk memakmurkan masjid gitu. Nah, kalau membangun fisiknya mungkin udah banyak masjid yang bagus, udah pakai AC, bagus semacamnya. Tapi konsep mensejahterakan masjid, memakmurkan masjid, itu yang ditawarkan oleh NIC. Terus kemudian pendidikan berkarakter. NAIC berprinsip untuk menjaga berdiri tegaknya bangsa dan negara ini, tidak ada jalan lain selain investasi di sektor pendidikan, SDM. Tidak persoalan tol, tidak infrastruktur. Tapi kalau SDM-nya tidak mumpuni, tidak memiliki daya saing, tidak memiliki daya keras, bertanggung jawab, ini semacamnya, ini yang akan yang akan melanjutkan estafet ini. Kabarnya juga akan. Untuk itu kita akan coba fokus menyusun kurikulum berkearifan lokal. Nah, bersinergis antara dengan pendidikan dasar SD, SMP dengan pendidikan menengah SMA, SMK. Nah, kunci di kurikulum karena memang sarana prasarana pendidikan sedang berproses, penguatan terhadap tenaga pendidikan dan guru-guru sedang berproses. Nah, kurikulum lagi. Kabarnya mau mencetak 1000 dokter juga ini ya, Bang ya? Ya, itu yang juga ditawarkan oleh Pak NIC. Konsep mencetak 1000 dokter ini adalah dalam jangka 5 tahun. 5 tahun.
mencetak ini adalah memfasilitasi calon-calon magister kita untuk bisa melanjutkan studinya di jenjang doktoral. Nah, kita berikan beasiswa, kita berikan fasilitasi begitu. Apakah ke perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi regional, itu intinya. Prinsipnya mencetak 1000 dokter itu adalah ingin ada penguatan sumber daya manusia di Sumatera Barat yang selevel dengan sumber daya manusia yang ada di luar misalnya. Itu intinya yang diinginkan.